8 dari Kota Padang Sidempuan. Saya Leila Sari dari SMP Darussalam Kota Padang Sidempuan. Saya Aida Pitayala di Nirwana dari SD Negeri 406 Kota Padang Sidempuan. Saya Aprina Yandi Siregar dari SD 2000405 Padang Sidempuan. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 23 tentang praktek coaching. Kali ini supervisi akademik dalam praktek coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Ibu. Ibu sendiri? Keluarga semua sehat ya, Bu, ya? Dengan baik, Bu Ida, ini kan kita akan melakukan praktek coaching. Jadi nanti praktek coaching bersama coaching. Terus kita melakukan supervisi akademiknya. Kita akan melakukan bincang-bincang dulu. Boleh Bu. Mempersiapkan di supervisi. Sebelumnya ini saya sudah menyiapkan pemberi penilaian seperti karakter catatan coaching nanti Ibu dengan coachingnya. Jadi awal ini saya menanyakan dulu kepada Bu Aida, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan dikembangkan? Ya. Oke. Jadi rencana saya ya Bu ya untuk praktek coaching hari ini saya akan menggali 3 indikator yang sudah kita ketahui ya. Yang pertama membuat kehadiran penuh ya, mendengar dengan aktif dan membuat pertanyaan tersebut. Jika itu kompetensi rencananya. Kalau dilihat dari ketiga ini, kita spesifiknya satu kompetensi yang Ibu lebih kepengen kembangkan. Iya, jadi lebih spesifiknya saya ingin mengembangkan indikator ya mendengar dengan aktif ya Bu ya, karena saya menginginkan si coach ini nanti bisa mengeluarkan semua unik-uniknya ya yang ada dalam hati perasaannya seperti itu, biar agar beliau lebih puas untuk memaparkan semua permasalahannya yang akhirnya nanti beliau sendiri mendapatkan solusi dari permasalahannya tersebut. Berarti kalau dilihat indikator ketercapaian dari coaching nanti, kira-kira Ibu bisa jelaskan indikator pencapaian itu berhasil kira-kira seperti apa? Iya, keberhasilan indikator itu ketika beliau memang bisa ya dapat mengungkapkan semua permasalahan yang dia rasakan dan mendapatkan solusi dari permasalahan dia tersebut. Begitu Bu ya? Iya. Oke, baik, mungkin untuk supervisi ini kita selesaikan sampai di sini. Kita akan lanjut ke langkah supervisi, mudah-mudahan bisa ya apa yang terjadi indikator ketercapaian yang kita susun bisa dilaksanakan pada saat supervisi. Iya, mudah-mudahan Ibu. Oke. Selamat pagi Bu Aprina. Pagi Bu Aida. Oke, sehat Bu Aprina? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Bu Aprina sudah menyempatkan dan memberikan waktu untuk kita berbincang-bincang pagi ini ya. Oke, gimana Bu Aprina? Apa yang mau kita bicarakan hari ini? Ini loh Bu, saya ingin menceritakan sesuatu yang menjadi permasalahan bagi saya yang membuat saya gelisah dan gundah gulana begitu Bu. Iya, gundah gulana ya. Apa kira-kira yang menyebabkan Bu Aprina merasa gundah gulana seperti itu? Saya bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini melihat kondisi perkembangan di sekolah saya Bu. Ya, iya. Kira-kira bagaimana kondisi yang Ibu lihat di sekolah Ibu saat ini? Ya, terkait dari rekan guru di sekolah, saya perhatikan perkembangan untuk cara penyampaian metode pembelajaran itu selalu monoton gitu Bu, secara konvensional, tidak ada perkembangan sama sekali. Karena di sekolah saya itu banyak guru-guru senior, jadi tetap selalu menggunakan metode ceramah lagi. Itu kan membuat anak-anak didik merasa bosan, tidak ada perubahan yang menarik gitu Bu, belajar yang menarik. Iya, ya. Oke, permasalahannya berarti tadi masih banyak ya guru di sekolah Bu Aprina yang masih memakai metode konvensional ya, seperti itu. Oke, Bu Aprina melihat kondisi ini, bagaimana? Apa yang kondisi ideal yang Bu Aprina inginkan seperti itu dengan melihat kondisi yang ada sekarang? Seperti yang saya ucapkan tadi kan Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian pembelajaran yang bervariasi. Setidaknya bisa menggunakan IT dengan perkembangan zaman sekarang kan Bu. Oke, ya, itu kondisi idealnya ya Bu ya. Oke,
Kalau kita misalkan ya, kita berbicara level ya Bu Alvina, kalau misalnya level 10 itu ya, kita gambarkan sebagai apa kondisi guru-guru yang sudah apa memakai berbagai variasi metode mengajar ya, itu kondisi idealnya. Iya, Bu. Kira-kira kondisi sekarang di level berapa Ibu melihat? Sepertinya masih ada di level 5 Bu. Masih Karena seperti yang saya bilang tadi Bu, masih ada di sekolah saya itu guru-guru yang senior yang sama sekali belum canggih atau belum bisa mampu menggunakan IT secara fasih gitu. Oke, masih di level 5 ya Bu Afrina. Oke, jadi tadi juga sudah kita bicarakan kondisi ideal yang Ibu inginkan seperti itu. Jadi kalau kita lihat kondisi level 5 tadi ya, kita bandingkan juga dengan kondisi ideal yang level 10 seperti itu. Kira-kira Ibu menginginkan dengan kondisi yang ada ya, Ibu mau menaikkan level itu ke level berapa? Mungkin ingin menaikkannya ke level 7 karena menurut saya itu tidak sulit dari angka 5 ke 7 ya. Level 7 ya Bu ya. Oke, level 7 seperti itu. Iya. Ya, jadi adanya apa namanya? Kenaikan ya dari level 5 ke level 7. Oke. Jadi untuk menaikkan level tadi Bu Aprina, kira-kira aksi apa ya yang sudah Ibu rencanakan yang akan tindak lanjuti seperti itu untuk apa namanya meraih level 7 tadi? Sebenarnya saya masih memikirkan rencana aksi apa yang ingin saya lakukan, tapi setidaknya saya ingin melakukan mentoring ataupun diskusi kecil baik secara face to face bersama teman yang sefrekuensi dulu. Iya. Ya. Oke, itu salah satu metodenya ya dengan melakukan mentoring ya. Oke. Jadi untuk melakukan aksi ini kira-kira apa dukungan yang Ibu butuhkan seperti itu? Kalau dukungan penuhnya memang saya harapkan dari teman-teman sefrekuensi tentunya Bu, utamanya dari ibu kepala sekolah yang ingin setidaknya memajukan bagaimana penyampaian pembelajaran yang bervariatif kan Bu kepada anak-anak agar pembelajaran lebih menyenangkan. Seperti itu ya Bu ya, dukungan dari kepala sekolah ya Bu ya. Oke, itu sudah sangat jelas ya rencana tindak lanjut rencana Bu Aprina. Kira-kira kapan Ibu dilaksanakan tindak lanjut ini? Saya ingin melaksanakan secepat mungkinnya Bu, karena lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Oke. Ya. Iya, Bu Aprina, mungkin kita sudah berada di penghujung perbincangan kita ya. Tadi kita sudah mulai dengan tujuan apa yang Ibu inginkan seperti itu. Di akhir ini saya mau menanyakan Ibu, kira-kira ada nggak sesuatu penerangan atau apa namanya yang Ibu dapatkan ketika kita melakukan perbincangan tadi? Alhamdulillah setelah saya berbincang dengan Ibu, saya sudah mendapat gambaran bagaimana ingin perubahan penyampaian materi yang secara bervariatif, di mana kita bisa menggunakan IT, mengajak guru-guru yang lebih profesional itu untuk menggunakan IT. Jadi saya sudah menemukan solusi dari masalah saya. Oke, sudah menemukan solusi, alhamdulillah ya. Ya, Bu Aprina, semangat terus ya. Saya doakan, ini mudah-mudahan Ibu bisa mengaplikasikan tadi apa namanya rencana tindak menyampaikan indikator ketercapaian yang Ibu ingin kembangkan. Dalam praktiknya tadi menurut Ibu bagaimana? Apa yang sudah dilakukan terkait dengan mencapai kompetensi tadi? Iya, jadi dari proses coaching tadi ya Bu ya, dari awal tadi saya merencanakan untuk menggali 3 potensi yang sudah ditetapkan seperti itu, tapi lebih spesifik lagi menggali kompetensi mendengar dengan aktif seperti itu. Tapi dengan berjalannya proses, alhamdulillah tergali. Tapi mungkin seperti yang disampaikan lebih spesifiknya itu pada mendengar dengan aktif. Ya. Memang ketika saya mengamati pun saya sudah melihat ya bagaimana Ibu sudah menghadirkan kehadiran penuh, kemudian menggunakan aktif, dan saya lihat alur tirta sudah terlaksanakan dengan baik, mulai dari tujuan tadi Koci menyatakan sebenarnya tujuannya itu untuk supaya kegiatan pembelajarannya lebih atraktif di kelas ya. Kemudian juga sudah menggali pertanyaan supaya si coach ini mengidentifikasi apa saja masalah yang dihadapi, kemudian dia juga sudah membuat rencana ya. Setelah itu stimulus dengan beberapa pertanyaan dia sudah menyatakan bahwa ingin misalnya membuat mentoring kepada guru-guru supaya ada keinginan lah untuk lebih bagus kan
Iya. Kemudian yang terakhir juga di tanggung jawab, saya rasa juga si coach sudah menyatakan komitmennya ya, Iya. supaya akan melakukan perubahan minimal seminggu ke depan, karena menurutnya lebih cepat lebih baik. Iya. Saya rasa prosesnya tadi sudah terangkum dengan baik, terlaksanakan dengan baik. Tapi mungkin Bu Ida, menurut Ibu masih ada tidak yang perlu Ibu kembangkan? Sebenarnya sudah berkembang, tapi pengen lagi ditingkatkan. Ada nggak menurut Ibu? Iya. Jadi rencana untuk kedepannya seperti itu ya. Di antara 3 kompetensi tadi, kompetensi ya membuat pertanyaan berbobot perlu ditingkatkan lagi saya rasa. Mengapa? Karena dengan kita membuat pertanyaan berbobot yang lebih banyak lagi, mungkin ini bisa menggali lagi potensi-potensi atau hasil pemikiran dari coach tadi. Iya, luar biasa. Saya lihat ya, percakapan tadi juga diakhiri dengan umpan balik dari coach yang menyatakan dia sudah mampu, kira-kira punya bayangan untuk melakukan apa. Ya. Baik, Bu Ida, terima kasih untuk kali ini. Mudah-mudahan kemampuan untuk praktek coachingnya bisa lebih ditingkatkan. Kita berbincang mungkin di lain kesempatan ya, Bu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ibu, selamat melakukan aktivitas berikutnya ya. Oke. Selamat pagi Bu Laila. Selamat pagi, Bu. Saya dengar Ibu ingin melakukan praktek coaching hari ini bersama coachingnya ya. Iya. Di dalam praktek coaching ini tentu Ibu sudah tahu prosesnya bagaimana, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Iya. Dalam praktek coaching ini saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian coaching. Di dalam rubrik penilaian coaching ini pasti ada kompetensi coaching. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan terhadap coaching? Rencananya Bu, sejauh ini ada 3 kompetensi inti dalam praktek coaching yang ingin saya peraih atau kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Saya ingin mencoba menghadirkan diri saya seutuhnya kepada si coach. Bagaimana saya terus pada konsentrasi kepada mendengarkan dia, melihat dia, dan melihat apa permasalahannya. Gitu. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Saya ingin mendengarkan coach saya ini dengan serius, dengan penuh antusias, supaya dia merasa diperhatikan dan muncul keinginan dia untuk menyampaikan apa sih sebenarnya yang sedang ia rasakan saat ini. Dan yang terakhir itu saya ingin juga mengembangkan potensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu. Oke, dari 3 kompetensi tersebut pasti Ibu ingin ada yang ingin Ibu secara spesifik yang Ibu ingin kembangkan yang secara observasinya kepada coach itu apa? Iya. Sejauh ini saya rasa Bu, saya cukup mendengarkan dengan aktif saja Bu. Saya ini lebih dalam menggali apa sebenarnya yang ia rasakan, apa yang menjadi masalah buat dia, dan supaya dia merasa nyaman gitu saya rasa. Pokoknya mendengarkan dengan aktif itu menjadi kompetensi inti duluan yang saya ingin coba kembangkan. Oke, Ibu memilih sebagai pendengar aktif ya Bu ya. Iya. Di dalam pendengar aktif ini pasti ada indikator Iya, tujuannya Bu. Apa indikatornya Bu yang ingin Ibu capai? Iya, saat ini indikator yang ingin saya capai adalah yang pertama, bagaimana si coach ini merasa nyaman dulu. Biasanya kan kita kalau ada masalah ingin berbagi ya, supaya minimal plong itu perasaan kita. Minimal itu dulu Bu, saya ingin ada rasa nyaman, ada rasa berbagi dari diri si coach. Baru setelah dia merasa nyaman, saya akan mencoba untuk mengajak beliau untuk bagaimana kira-kira solusi yang datangnya dari dia sendiri. Oke, semoga berhasil praktek coaching hari ini ya Bu. Saya doakan. Amin. Nanti setelah praktek coachingnya kita ketemu lagi ya Bu ya. Oke, baik. Baik, dan hari ini. Iya, hari ini pengennya cerita tentang kesehatan ya Bu ya. Tentang kesehatan. Kurang sehat ya. Bisa dikatakan seperti itu. Iya, dalam kondisi nggak sehat, kurang sehat sepertinya ya. Oh iya, ceritakan Bu, kenapa ini kurang sehat akhir-akhir ini? Iya. Jadi ceritanya Bu ya, 3 bulan terakhir ini saya pribadi seperti itu ya, bersama teman-teman lagi dalam pendidikan kurikuler. Ya, jadi mungkin di dalamnya banyak proses ya, banyak tugas seperti itu. Ditambah lagi mungkin tugas sebagai guru ya Bu ya, tugas sebagai guru saya mengajar di salah satu SD, jadi setiap hari masih aktif insya Allah. Dan ditambah lagi mungkin ya tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga ya Bu ya, bagaimana menghadapi suami dan anak-anak. Iya, berarti ini ada tugas karena mengikuti program pendidikan yang berat, kemudian pekerjaan sebagai guru juga di sekolah, dan ibu dan istri ya di rumah yang membuat ini kondisi badannya mungkin agak sedikit menurun ya kesehatannya. Ya baik ya. Kalau ibu bikin di level skala, kira-kira kondisi kesehatan ibu sekarang berada di skala berapa sih Bu? Iya.
Kalau dilihat kondisinya ya, mungkin bisa dikatakan di level 6 Berarti dia karena kondisi kesehatannya berada Iya. di situ. Level 6. Mungkin karena keletihan dan Iya. mungkin kurangnya manajemen waktu memang. Bisa jadi karena kelelahan dan kondisi kurang Iya. manajemen waktu. Iya. Terus Bu Ida, menurut Ibu idealnya bagaimana sih kondisi Ibu supaya bisa sehat? Menurut Ibu yang bagaimana ya Iya. dikatakan kondisi ideal? Kalau saya pikir ya yang ideal itu bisa melaksanakan semua aktivitas kewajiban kita dengan badan yang sehat, yang fit ya. Jadi ketika kita melaksanakan tugas enjoy aja seperti itu. Enjoy aja dan fit ya. Kalau untuk bisa nggak menurut Ibu level 6 yang kita naikkan? Kalau saya rasa harus bisa ya, harus Bisa ya. Seperti itu. Level berapa Ibu? Level yang kita inginkan ya, kondisi yang ideal itu kalau mungkin 10 mungkin terlalu ini kali ya, terlalu Iya. ideal kali seperti itu. Kalau kita naikkan ke level 8 sudah lumayan Ibu. Level 8 ya. Saya kira sudah bisa. Dari level 6 ke level 8. Iya. Untuk menaikkan itu menurut Bu Aida apa sih Bu yang bisa Ibu lakukan? Iya. Iya, untuk itu ya, kenaikan level tadi mungkin yang pertama manajemen waktu yang belum seperti itu ya, manajemen waktu itu yang terutama ya. Jadi kita pandai-pandai lah kita sebagai seorang perempuan yang bekerja ya, bagaimana kita bisa membuat skala prioritas mana pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini atau mana pekerjaan yang bisa dikerjakan besok. Itu dia, jadi manajemen waktu yang pertama, kemudian mungkin komunikasi dengan keluarga. Iya, komunikasi dengan keluarga. Iya, itu saya itu Manajemen waktu dan komunikasi ya. Ini menjadi apa ya Bu ya? Menjadi hal yang perlu diperhatikan. harus iya. Ya betul sekali, manajemen waktu, komunikasi efektif dengan suami itu kan akan membuat psikologis kita tenang dan akan menambah daya imun tentunya. Ibu untuk imun Ibu supaya tetap kuat bagaimana caranya? Iya, itu dia tadi. Mungkin yang pertama suplemen dari keluarga terutama ya, dukungan dari keluarga terutama. Psikis berarti ya. Iya, dukungan keluarga terutama dari suami dan anak-anak. Ketika mereka memang memberikan dukungan yang penuh seperti itu, kita semangat mengerjakan tugas seperti itu. Kemudian mungkin itu dia tadi kembali lagi manajemen waktu harus kita buat harus. Jadi jangan sempat kita yang pertama menumpuk pekerjaan, yang kedua atau makan kita terkadang saking semangatnya melakukan semua di satu waktu seperti itu. Ya, hanya drop ya. Iya, drop dia jadinya akhirnya drop dia karena tadi kurang istirahat juga. Saking semangatnya semua dikerjakan akhirnya drop. Iya. Ini dropnya karena mungkin asupan menurut Ibu bagaimana itu? Asupan makanan misalnya. Iya. Menurut Ibu bagaimana itu? Kalau di permasalahan saya mungkin itu memang perlu ya asupan makanan seperti itu. Tapi kalau di permasalahan saya pikir itu manajemen waktunya yang kurang. Itu yang menurut Ibu yang perlu manajemen sekali waktunya yang kurang sekali. Oh. Itu berarti Iya. berarti Ibu sudah membayangkan supaya imun itu lebih kepada psikologisnya yang tenang dengan cara manajemen waktu, kemudian pola komunikasi yang efektif dengan keluarga, istirahat yang cukup, dan juga penambahnya tadi mungkin ya asupan makanan sebagai tetap imunnya tetap kuat. Baik Bu Aida, saya rasa ini rencana yang Ibu buat ini sangat bagus. Mungkin bisa lah Ibu terapkan gitu, supaya bisa menunjang kembali kesehatan itu ya. Tapi saya tertarik ini mendengar cerita Bu Aida mungkin minggu depan atau lain kesempatan ya. Tapi sebelumnya ini yang 4 ini kira-kira kapan sih Ibu akan rencanakan supaya bisa dieksekusi? Iya, karena memang prosesnya ini lagi on semua ya Bu ya, lagi aktif seperti itu ya, secepatnya lebih bagus. Terutama tentang pembuatan skala prioritas itu sangat harus saya buat seperti itu. Jadi mungkin besok atau nanti malam harus dikerjakan. Nanti malam ya, luar biasa semangat saya lihat Bu Aida ya. Iya, sangat bagus, saya rasa mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan bagus sehingga masalah Ibu hadapi ini bisa terselesaikan. Jadi saya tertarik ini akan membincangkan kembali mungkin minggu depan ya Bu ya. Tapi sebelum kita akhiri mungkin Ibu bisa menyampaikan apa sih Bu yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita yang singkat ini. Iya Bu ya. Jadi mungkin tadi di awalnya ketika kita awal berjumpa ya Bu ya, mungkin masih ada rasa gundah ya menghadapi masalah yang dirasakan dengan kondisi tubuh yang masih kurang fit seperti itu. Namun dengan berjalannya perbincangan kita tanpa disadari ternyata ada solusi yang saya dapatkan ya, ada solusi dari permasalahan yang dihadapi. Mudah-mudahan solusi tadi secepatnya akan dikerjakan.
Baik, alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Ada hikmah ataupun ada manfaat dari perbincangan kita. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu Ibu dalam mengatasi masalahnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Bu ya. Oke, ya. Oke Bu, tadi saya sudah melihat praktik coaching yang setelah yang udah Ibu lakukan bersama coaching. Iya. Jadi setelah saya melihat tadi, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching tersebut terkait dari indikator yang ingin observasi tadi? Di awal tadi di observasi ya Bu ya, saya sudah menyampaikan bahwasannya kompetensi inti yang saya utamakan terlebih dahulu adalah presensi penuh atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif. Artinya saya ini menjadi pendengar yang baik kepada coach saya, karena saya melihat mungkin ada hal yang banyak yang ia sampaikan, jadi itu duluan yang saya coba terapkan. Dan jadi saya lebih banyak mendengar kesahnya, identifikasi masalahnya seperti apa, dan baru tanpa tersadar dia kembali menyampaikan apa usulan dia untuk merubah permasalahan yang sedang dihadapi. Menurut saya sebagai observasi coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan proses coaching tadi itu sudah melalui alur tirta itu. Di situ terlihat dari tujuannya, identifikasi masalahnya ada, terus reaksi rencana aksinya juga ada, dan terus ibu itu juga sudah menyatakan tadi tanggung jawabnya ya kan ya Bu ya. Jadi dengan juga sudah berusaha ibu juga sebagai coachnya tadi sudah berusaha menggali segala dengan menggali pertanyaan sehingga ibu itu juga bisa menjawab sendiri permasalahan yang telah dihadapi. Oke Bu, terakhir saya ingin menanya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja tadi dilakukan? Sebenarnya kompetensi yang tiga itu sudah saya coba lakukan. Yang pertama presensi, kemudian mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi saya sebenarnya lebih kepada ingin meningkatkan kembali tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya rasa tadi masih sedikit yang saya gali sehingga mungkin solusinya belum nampak semua. Ada beberapa, tapi itu saya rasa masih solusi-solusi yang dalam skala kecil. Untuk skala panjang sebenarnya masih belum. Makanya saya rasa untuk pertanyaan-pertanyaan ke depannya ini saya harus lebih gali lagi, lebih tingkatkan lagi supaya ini memunculkan stimulus bagi coach, solusi yang dia tawarkan itu lebih banyak dan lebih aplikatif saya rasa. Gitu. Terima kasih ya Bu ya sudah melakukan praktek coachingnya hari ini. Lain kali kita melakukan praktek coaching bersama lagi ya Bu ya. Iya, baik Bu, terima kasih. Ya. Oke, jadi Ibu sebentar lagi Ibu akan melaksanakan praktek coaching ya. Namun sebelumnya kita melaksanakan supervisi dulu, Ibu ya. Oke, jadi di sini saya sedang membuat rubrik penilaian ya terhadap praktek coaching nanti yang akan dilaksanakan. Namun sebelumnya sedikit perbincangan nih Ibu ya. Jadi untuk praktek coaching nanti indikator apa saja yang mau Ibu kembangkan? Seperti yang kita ketahui itu kompetensi ya Bu. Kompetensi coaching itu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama itu presence, kehadiran kita. Betul-betul fokus terhadap coaching. Yang kedua itu menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif. Dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, ya. Jadi ketiga indikator ini mau dicapai ya Bu ya dalam praktek coaching nanti. Oke, namun sebelumnya dalam penerapan praktek coaching nanti, kira-kira yang lebih spesifik di antara ketiga kompetensi itu apa yang mau Ibu kembangkan? Ingin menjadi pendengar yang baik. Ingin menjadi pendengar yang baik ya. Kira-kira mengapa dipilih itu Ibu? Ya, supaya dia tahu cara bagaimana ingin mencari solusi dia sendiri, bagaimana dia melaksanakan aksi nyatanya, agar perubahan yang ada terhadap diri masalahnya itu dapat teratasi. Oke, seperti itu ya Bu ya, agar semua muncul ya dari coaching itu. Oke Ibu, tahap pertama sudah kita laksanakan ya. Nanti setelah praktek coaching kita bincangkan lagi. Selamat melaksanakan praktek coaching. Oke Bu. Oke, selamat pagi Ibu Laila. Selamat pagi Bu. Sepertinya Ibu berbeda dengan hari-hari sebelumnya, agak sedikit gimana gitu ya. Apa masalah yang lagi Ibu hadapi saat ini? Iya, biasanya saya sedang menghadapi masalah siswa saya yang rendah motivasinya. Kan masuk di kelas putra ya. Jadi karena mereka peralihan dari SD ke SMP itu masih kekanak-kanakan. Mereka masih main terus, belajarnya kurang, kemudian terkadang saya juga ice breaking. Cuma ice breakingnya dia yang sekarang, habis itu udah main lagi. Jadi kan kalau ice breaking terus-terusan kapan belajarnya?
apa tujuan nanti kita setelah kita berbincang pada hari ini? Saya mengharapkan Bu ada solusi lah yang saya dapat ya, supaya bisa saya terapkan di kelas gitu. Oke, Ibu harapkan coba diceritakan permasalahan yang sebenarnya. Kalau permasalahan yang saya hadapi ini terkait dengan pengisian anak saya yang di kelas putra khususnya. Ketika itu kan saya sering masuk di kelas siang ya Bu ya. Ini mereka kan dari pagi sampai sore udah sekolah. Mungkin inilah yang menyebabkan terkadang mereka itu kurang dalam minat belajarnya. Bisa jadi karena kelelahan atau mungkin karena faktor usia mereka yang masih tergolong itu belum dewasa, jadi belum ada kemandirian yang dalam hidup. Masih harus sering diingatkan, kadang juga masih harus sering dimarahi. Dan ini membuat saya rasanya energi kita habis untuk mengembangkan mereka. Jadi sementara tujuan kita kan untuk mentransfer ilmu pengetahuan ya. Jadi permasalahan itu kurang minat belajar peserta Iya. didik ya Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita ini nanti apa yang ingin Ibu harapkan? Saya berharap solusi ada dari yang bisa kita simpulkan dari perbincangan ini. Mudah-mudahan nanti ada beberapa langkah yang bisa saya aplikasikan langsung ketika sudah selesai perbincangan kita ini. Berarti Ibu ingin mendapatkan solusi ya Ibu ya. Iya terus. Kira-kira perubahan solusi yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan itu? Saya inginkan ini minimal anak saya bisa punya kesadaran lah, belajar itu harus serius. Boleh kita selingi dengan games dan escape, tapi harus cukup serius supaya mereka ada peningkatannya. Dari yang Ibu harapkan itu pasti jika ditargetkan dalam level 1 sampai 10 angka yang ideal itu anak-anak masuk ke level berapa Bu? Kalau sebelumnya kan saya rasa masih di level 5 ya. Lihat kondisi mereka yang rendah motivasi, kekanak-kanakan juga masih tinggi. Saya sebenarnya berharap itu bisa naik angka 8, angka 9 gitu. Oke, dengan angka yang Ibu harapkan ini pasti Ibu ada cara bagaimana ingin menaikkan level itu. Betul, mungkin saya nggak tahu apakah ini bisa dilakukan, tapi yang terpikir dalam pikiran saya adalah mungkin mereka nggak suka terlalu di dalam kelas, apalagi setelah saya melihat ini kebanyakan anak-anak saya anak-anak estetik yang suka bergerak, yang pengennya main. Jadi terkadang harus saya kondisikan ruangan kelas itu seperti arena bermain mungkin bagi mereka, banyak larinya, banyak mainnya, banyak gambarnya. Mungkin sekali saya harus pikirkan juga membawa mereka keluar outdoor sekitar sekolah yang kebetulan di rumah sekolah kita kan cukup masih banyak yang dia seperti ada pengembangan sawah, ada sungai-sungai yang dimanfaatkan untuk tempat mereka belajar. Dari pilihan-pilihan Ibu tersebut tadi, mana yang lebih relatif yang mungkin akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Di dalam itu kita mungkin sekali ngajak mereka outdoor dulu lah, seperti belajarnya di luar, mungkin dekat pinggiran sawah atau dekat sungai-sungai kecil sambil bentangkan tikar. Itu yang Ibu ingin lakukan. Apakah Ibu membutuhkan support itu atau dukungan itu? Pastinya sangat dukungan kalau sekolah itu juga perlu. Kemudian dari bagian sarkas sekolah menyediakan pakai tikar atau speaker mini supaya nanti suara kita tahu lah ya kalau di lapangan kan itu cenderung kurang jelas. Tapi salahnya seperti itu. Berarti berkolaborasi juga bersama guru yang lainnya Bu. Oke Bu, dari percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah saya bisa mendapatkan langkah-langkah yang bisa saya terapkan. Kalau dia mungkin sederhana, tapi saya rasa sangat cukup membantu untuk membantu saya mengatasi anak-anak yang kurang dalam motivasi belajarnya rendah. Kapan rencana Ibu akan lakukan? Kalau rencana saya rasa mungkin minggu depan loh ketika saya masuk ke kelas itu ya. Oke, alhamdulillah. Saya tunggu ya Bu cerita selanjutnya setelah melakukan rencana aksi terhadap anak didiknya ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih waktunya Bu. Jadi sama saya juga begitu. Sudah memperhatikan praktik coaching Ibu terhadap coaching ya. Jadi dalam praktik coaching tadi yang sudah Ibu laksanakan, kira-kira indikator yang 3 yang Ibu sampaikan di awal, kira-kira tercapai tidak? Alhamdulillah tadi sudah tercapai dan sesuai dengan kata kunci dari coachingnya ya Bu. Di mana kompetensi indikator itu kan tadi ada 3. Present itu hadir penuh, yang keduanya itu pendengar yang baik, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya.
Iya betul ya Bu ya. Ketika saya amati juga tadi, sebetulnya ketiga-tiganya sudah termuat ya dalam praktik coaching tadi, dan saya juga sudah melihat ya di mana praktik coaching tadi sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Ibu sebagai coach sudah bisa membawakan si coach ya, bagaimana beliau menetapkan tujuannya, bagaimana beliau mengidentifikasi masalah yang dihadapi, dan akhirnya beliau juga mendapatkan solusi ya, solusi sendiri dari permasalahan yang beliau hadapi. Cukup bagus Ibu, cukup bagus praktik coach tadi ya. Namun untuk kedepannya Bu April ya, untuk kedepannya kira-kira indikator apa lagi yang mau dikembangkan ketika dalam praktik coaching nantinya? Saya ingin berusaha memahami bagaimana praktek coaching itu sesuai dengan alur tirta Bu, supaya saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Ya, tahapan alur tirta ya Bu ya. Kemudian kalau masalah indikator yang mau dikembangkan, kira-kira apa Nanti indikator? saya akan melakukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot ya, itu indikatornya. Kira-kira kenapa indikator tersebut yang dipilih Bu, yang mau dikembangkan? Agar si coach bisa merasa permasalahan dia itu keluar sendiri, perasaan dia plong, dan terus nanti jawabannya dia sendiri yang akan menjawabnya. Oke, menggiring Menggiring coach tadi ya, mendapatkan solusinya dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Oke, terima kasih Bu Afrina atas waktunya. Mudah-mudahan sukses selalu. Oke, Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Demikianlah penampilan kami tentang demonstrasi kontekstual dengan tema supervisi akademik untuk coaching. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.